strategi kafir, strategi munafik, strategi PKI. Jauhkan umat Islam satu dari Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari ibadah kepada Allah. Jauhkan umat Islam dari hadis. Jauhkan umat Islam dari pemimpin-pemimpin mereka, ulama. Benih-benih atau pemikiran-pemikiran radikal itu akan masuk ke dalam ASN. Cara masuk mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak ya yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis mulai masuk, ikut-ikut jadi imam. Ini pemilik pondok pesantren, Pak. Pak Menteri ya, Pak Ketua. Kita mendidik anak-anak kita itu supaya baik, menghafal Quran dan lain sebagainya. Tapi ya jangan dicurigai, Pak Menteri. Jangan sekali-sekali jangan itu. Kalau Menteri Agama sudah memandang umatnya, memandang rakyat penuh dengan kebencian, berhenti dari Menteri Agama Republik Indonesia. Justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam, Pak. Ini banyak sekali pihak saya, Pak Menteri. Dan ini sudah berkali-kali, Pak Menteri berapa kali di permukaan di forum ini mengatakan permintaan maaf terus. Karena kesalahannya di bawahan Bapak juga ngasih info nggak benar gitu loh. Terus sampai kapan kita gini, Pak Menteri? Waktu terus berjalan. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf, saya membaca itu, air mata saya keluar, kemudian saya teringat Pak Menteri Agama. Kok tega menyatakan bahwa para ustadz, para guru ngaji itu adalah bagian dari bibit-bibit radikalisme. Sampai saya bertanya, Pak Menteri Agama Islam atau bukan? Berarti radikalisme itu kalau menurut saya adalah satu tindakan yang mengarah kepada pembubaran negara ini atau kemudian menurunkan kepemimpinan tanpa sah. Itu radikalisme. Nah justru itu kami mohon ke Pak Menteri, hentikanlah kata-kata radikal itu. Jangan bicara radikal lagi. Kalau tidak ada radikal positif, kita tidak akan merdeka Soekarno-Hatta, Pak. Tidak ada sesuatu yang terjadi diakibatkan dengan sendirinya terjadi. Semuanya diakibatkan ulah tangan manusia. Jadi yang perlu kita garis bawahi dalam setiap peradaban kehidupan dunia dan umat manusia selalu diwarnai dengan berbagai macam problematika hidup dan kehidupan seluruh manusia, khususnya kaum mukmin. Inilah kemudian alasan sehingga Allah 365 hari 12 bulan menetapkan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama yang Allah haramkan adalah bulan Muharram. Saya memulai dengan mukadimah tadi. Alhamdulillah syahran mubarakan liqaumil mukminin. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh berkah bagi orang-orang beriman. Syahran mubarakan liqaumil mukminin. Mengapa Allah agungkan? Mengapa Allah hormati? Mengapa Allah sucikan Muharram ini? Karena di depan orang mukmin ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Itu selalu berjalan bersama. Ini sudah bulan September, sebentar November, Oktober, November, Desember. Tidak bisa kita pungkiri, bahkan yang meramaikan pelaksanaan tasyrik musyrik adalah orang-orang mukmin. Artinya maksud saya bahwa kita bisa menelaah lebih jauh. Mengapa kita merayakan bulan Muharram? Mengapa kita merayakan tahun baru Islam? Karena inilah tahun yang Allah berikan kepada kita, mengkantar kehidupan kita agar tidak terkontaminasi dengan pelaksanaan tasyrik musyrik. Coba kalau sudah datang tahun baru yang meramaikan balapan-balapan liar di jalan-jalan raya, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, melaksanakan perbuatan maksiat. Kebanyakan orang mukmin terkontaminasi di dalamnya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah,
bukan persoalan pandemik, bukan persoalan epidemik, bukan persoalan penyakit, bukan persoalan ujian, tapi persoalan mengantisipasi segala kemungkinan yang merusak aspek keimanan orang-orang mukmin. Kalau penyakit nggak merusak keimanan, kita orang Islam sudah mendasarkan pada sebuah keputusan, istiqomah, konsistensi, komitmen. Hidup, musibah, mati, menghadap pengadilan Allah, barikatan mustaufizatan ala raqabah, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Itu yang akan kita pikirkan ke depan. Kebetulan Muharram ini sangat bertalian dengan proses perjalanan historik. Hampir semua nabi, hampir semua rasul yang diutus Allah selalu menyimpan rahasia perjalanan hidup dan keimanan mereka pada bulan Muharram. Saya kasih contoh satu, termasuk dalam ulul azmi, top besar, 5 besar nabi yang mencatat sejarah dalam catatan sejarah Muharram. Adam alaihissalam sujud kepada Allah 40 tahun meminta ampunan dari Allah, terjadi pada bulan 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kaum di kalangannya, Ibrahim dibakar, Ibrahim digoreng, direbus dalam periuk mendidih oleh Raja Nimrod, terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus membangkang, tidak mengikuti titah, tidak mengikuti perintah Allah, ingin melakukan dakwah seenak perutnya saja. Allah perkenankan Nabi Yunus tenggelam dalam 3 kegelapan. Kegelapan kubur, kegelapan di dalam perut, kegelapan karena pikirannya dikuasai dengan pembangkangan di hadapan Allah. Maka dalam pelayaran Nabi Yunus diutus oleh Allah badai yang besar, kapalnya terombang-ambing dan diputuskan sebuah undian. Siapa kira-kira di antara penghuni kapal, siapa kira-kira di antara penumpang kapal yang sedang berhadapan dengan urusan kepada Allah? Maka dipilihlah Yunus dengan kesadaran, dibuang ke dalam lautan, ditelan oleh ikan. Terjadi pada 10 Muharram. Dan yang ketiga, Musa alaihissalam, cikal bakal terbentuknya pengakuan terhadap ketauhidan yang membentuk pondasi yang kuat terhadap kesaksian pengakuan Muslim yang akan datang. Dipungut dari bayi, dididik tumbuh dewasa menjadi rasul, menjadi nabiullah. Terjadi juga pada bulan 10 Muharram. Dan catatan lain-lainnya yang tercatat dalam 124.000 nabi, semua terjadi pada bulan Muharram. Maka saya memulai dengan Quran surah Yusuf ayat yang ke-53. Pengakuan Julaiha ketika dia gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Kata Julaiha, saya adalah orang yang tidak menganggap diriku bebas, bersih dari kesalahan. Wa ma ubari'un nafsa, karena nafsu yang menyuruhku selalu melakukan kebatilan, kejahatan. Kecuali illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, kecuali nafsu yang sudah disentuh, yang telah diberikan oleh rahmat Tuhanku. Illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi ada nafsu manusia, ada nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Nah, kesimpulannya bahwa bulan Muharram ini adalah bulan taubat, bulan pengakuan. Di sana sini kalau kita berkumpul begini, Allahu Akbar, ketakutan. Ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Saya sudah katakan, orang yang pakai masker ada 3. Orang yang pakai masker itu pertama percaya adanya corona. Yang kedua, takut kepada corona.
Yang ketiga, cinta kepada corona. Itu yang pakai masker. Wah, habis kok giling kalian. Ini bukan anak Manado, anak Medan ini. Bukan kaleng-kaleng yang datang ini. Yang tidak pakai masker juga ada 3. Yang tidak pakai masker yang pertama adalah tidak disiplin, termasuk saya. Ya, orang yang tidak pakai masker itu yang pertama tidak disiplin. Yang kedua, beriman adanya corona. Justru karena keimanannya itu, dia menganggap iman Islam lebih kuat. Dia tidak takut. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, orang yang tidak pakai masker mengikuti bapak kita Joko Widodo. Beliau pernah mengatakan kita berdamai dengan corona. Saya tidak akan simpan, saya tidak akan lepas dari memori dari apa yang saya dengar beliau sampaikan di media secara terbuka di hadapan publik. Kita berdamai dengan corona. Makna filosofis yang terkandung dari berdamai begini. Saya pribadi dulunya bukan beragama Islam. Kalau saya tidak beragama Islam, berarti saya kafir. Karena di luar daripada agama Islam adalah kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihhu Maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Bukan saya yang bilang, Al-Quran. Oh jangan Pak, kita menjaga toleransi. Toleransi tetap dijaga. Ada tetangga kita beragama Islam, umpamanya ini masjid, di sebelah sana ada gereja. Pada hari Jumat datang pendetanya. Ketika tiba hari Jumat, pendetanya tidak bisa datang, dia datang pada hari Minggu. Dia mengucapkan salam kepada Pak Imam masjid. Selamat pagi Pak Imam. Imam juga jawab, memang pagi, siapa bilang malam? Boleh enggak Pak Imam? Ini kan hari Minggu. Masjidnya kan lagi libur kalau Minggu. Karena kalau rame itu pada sholat Jum'ah. Lalu pendeta berkata, boleh enggak jemaat saya memarkirkan mobil di halaman masjid? Sebagai Muslim yang melekat jiwa Rasulullah, uswah hasanah, yang memiliki moral akhlak, karakter yang lurus, karakter yang berbudi pekerti luhur, maka imam memperkenankan kepada sang pendeta, silakan perintahkan jemaatmu parkir di halaman masjid. Mudah-mudahan tahun depan bukan cuma jemaatmu yang parkir, kau juga disunat masuk Islam. Itu dakwah. Jangan lantas menolak. Oh jangan, nggak boleh. Kamu kan kafir. Ini ajaran yang tidak betul. Tunjukkan bahwa kita orang Islam berakhlakul karimah. Boleh pendeta, silakan parkir. Tapi dalam konteks keimanan kepada Allah, katakan, hai orang kafir, ya ayuhan kafiru, orang-orang kafir, inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan tempat 3 bagimu. Yang pertama, Allah menyiapkan inna atatna lil kafirina salasila aklalau wa sa'ir. Allah menyiapkan bagimu pertama rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Itu wajib disampaikan. Itu sebagai konsep dakwah. Nabi Yunus pernah menolak menyampaikan begitu, ditelan oleh ikan. Ini kesempatan kita berdakwah di tengah pandemik begini. Oh jangan rapat, sudahlah, kalau penyakit mau datang biar jauh. Ini di masjid-masjid sudah ada tanda X. Sini Abdullah X, di sini Muhammad X, di sini Sulaiman X, di situ Ibrahim X, di sana Daud X. Tahu nggak maksud X itu? COVID-1, Muhammad tanda X, COVID-1, Abdullah tanda X, COVID-2, COVID-3, COVID-19, COVID-20. Kita harus rapat berjamaah, sama dengan kita duduk begini. Nah cuma saya sarankan kepada bengek, kepada penyakit paru-paru, kepada orang tuberkulosis yang mengidap AIDS, jangan duduk berdekatan, droplet. Antum batuk, antum mengeluarkan uap, bercerita, terhirup, maka masuklah virus.
ke dalam paru-paru seseorang terjangkit. Kalau begini nggak terjangkit, sehat semua ini. Sehat semua. Kalau nggak sehat nggak mungkin datang. Ini cuaca hujan, datang semua sehat. Ini kan karena bisnis. WHO bekerja sama dengan para mafia-mafia di Amerika. Dokter-dokter juga kalau bicara di TV, innalillahi. Jangan ya, apalagi ada dokter perempuan itu. Aduh jangan, ini sangat bahaya ya, sangat bahaya. Kita sebagai masyarakat mau minta. Ini ustadz-ustadz lain jangan ikut-ikutan begitu. Nggak apa-apa kita melawan arus. Sudah begitu beban yang dipikul oleh para pendakwah. Ini ustadz juga pakai masker, mencontohkan, oh ikut, jangan ikut. Saya akan ikut, saya akan pakai masker. Kalau saya mendengar berita ada 15 tewas di Medan, 20 di Manado, 13 di Riau, 50 di Padang. Seluruh Indonesia ada yang berdiri di jalan, tumbang dalam seketika. Begitu didiagnosa, ditentukan penyakitnya, ternyata COVID. Baru saya percaya. Allahu Akbar. Baru saya percaya. Atau tidak sederhananya begini, supaya tidak timbul kesimpangan pola pikir dalam konstruksi kehidupan negara dan sistem yang sudah diatur dalam konstruksi NKRI, tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Bikin testimoni siapa yang pernah mengidap penyakit COVID-19, Corona, munculkan testimoni. Pada waktu itu saya menghadiri ceramah Ustadz Yahya. Saya duduk di samping Pak Ali. Pak Ali batuk, saya pulang ke rumah kena droplet, ludah, semburan, napas dari Pak Ali. Dan saya gejalanya pertama demam, gejala yang kedua panas, gejala yang ketiga saya dingin, gejala yang keempat sesak dada. Kalau begini berarti betul. Sampai hari ini nggak pernah ada itu. Inilah saya sering katakan, permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Betul apa betul? Ini yang bicara ini, yang saya pribadi, orang yang pernah Abu Nawas di atas Abu Nawas, ahli kitab. Sedangkan teori kitab kami bisa palsukan, apalagi cuma teori begini, cepat sekali kami kunyah. Artinya mantan munafik, mantan pendusta. Begitu masuk Islam, antum baru gerak sedikit saya sudah tahu ini munafik. Ini bohong, ini betul, ini bohong, ini betul. Setiap penyakit pasti ada gejala. Dirubah lagi metodologinya secara medical system. Dirubah bagaimana? OTG, orang tanpa gejala. Innalillahi. Kok ada penyakit tanpa gejala? Bingung juga. Coba. Tapi ada lain juga ustadz-ustadz takut pakai masker. Di zaman para nabi, ini saya bilang, saya pernah nonton satu channel televisi Animal Planet. Animal Planet. Sarang ular, sarang macan didatangi oleh seekor ular. Si macan tidak berani terkam anak ular karena ada induknya di situ. Si ular tidak berani terkam anak macan karena induknya ada di situ. Induknya ada di situ. Sehingga ular berpikir mau terkam anak-anak macan karena ada induknya. Nabi SAW kiwamud dunya bi arba'ati asya. Sekali lagi, Nabi SAW kiwamud dunya bi arba'ati asya. Tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 manusia. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Saya mengatakan ilmu para ulama bukan saya mengaku ulama, bukan. Saya bukan ulama. Saya bukan ustaz. Saya hanyalah makhluk yang Allah berikan hidayah pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 bersama istri dan anak-anak kami mendapatkan Islam. Mendapatkan Islam bagaikan mendapatkan mutiara yang ada di antara taman-taman surga. Harta yang tidak lekang dimakan waktu. Harta yang menjadi kesaksian ketika kita nanti kitab yalqahu masyura, Iqra kitab kapa
binafsikal yauma alaika hasiban. Ketika Allah bukakan kitab kehidupan, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man ikhwanuka, man kiblatuka. Dua kalimat syahadat yang menjadi keyword. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata malaikat Ridwan, tafadhal ya akhinal kiram, tafadhal maskuran. Silakan nikmati jannati naim, surga yang penuh kenikmatan. Itu aja keywordnya. Semua Muslim insya Allah masuk surga. Itu. Jadi tidak ada ketika para nabi sampaikan yang begini, nggak ada nabi itu mengikuti yang batil. Sampai nabi yang di Damaskus, yang kemudian dipanggil oleh raja, bukan nabi, seorang imam mazhab Hambali. Imam mazhab Hambali jago dalam pemahaman kitab, disuruh bersekongkol oleh raja untuk menerbitkan fatwa yang menyimpang. Kata Imam Hambali, lebih baik aku kembali ke kampung halamanku yang miskin dan melarat daripada memberikan fatwa yang menyesatkan umat. Artinya apa? Macan ini adalah sasaran utama. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama sekarang ini innalillahi diupayakan oleh kaum kafir dan munafik supaya induk macan ini lari dari anak-anaknya. Strategi kafir, strategi munafik, strategi PKI, jauhkan umat Islam satu dari Al-Quran, jauhkan umat Islam dari ibadah kepada Allah, jauhkan umat Islam dari hadis, jauhkan umat Islam dari pemimpin-pemimpin mereka, ulama. Jauhkan umat Islam dari ulama mereka, jauhkan umat Islam dari alim wa ulama'i, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Nah sekarang ini coba kita rasakan, sejak era Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, ghiroh, sekali lagi ghiroh keislaman kita mulai drastis menurun. Ghiroh keislaman kita menurun di tengah persoalan publik yang menyeruak. Presiden pertama Soekarno ada persoalan problematika sendiri, karena setiap pemimpin mempunyai peran, gaya, style dalam kepemimpinan leadership. Di era Soeharto tantangannya juga lain. Di era Habibie tantangannya juga berbeda. Di era Megawati tantangannya ekstrim. Di era Susilo Bambang Yudhoyono juga ada problematika, tapi kecil. Di era Joko Widodo hampir tiap hari ada persoalan. Betul apa betul? Iya apa iya? Baru kemarin di Indonesia Liars Club saya tonton membicarakan tentang perkelahian pembakaran Polsek Ciracas oleh anggota TNI. Bukan persoalan TNI dan Polri, tapi ada yang mengadu domba antara dua kesatuan ini. Kita masyarakat tetap mendukung TNI dan Polri kita kuat. Allahu Akbar. Jangan mau diadu domba dengan polisi, dengan tentara. Bikin sebuah perpaduan dalam kondusivitas daerah, masyarakat, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, bahkan dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Islam adalah merupakan agama yang kontekstual, menata kehidupan manusia pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondusivitas ini yang kita jaga. Bukan persoalan TNI, bukan persoalan Polri, tapi ada yang bermain di dalamnya. Dalam studi sejarah, dalam hamparan sejarah komunisme, atau dalam bukunya Karl Marx, Das Kapital, Gospel Kapital, yang ditulis oleh Max E. Diamond, seorang penulis Amerika. Ini Das Kapital ini, kekuatan komunis ini selalu berdiri di tengah isu gelombang
yang terjadi dalam proses demokrasi suatu negara. Apabila negara bergejolak, komunis sering bermain. 1917 orang Belanda Sniflit yang melahirkan beberapa tokoh politik, beberapa tokoh komunis, Musso, Alimin, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Mereka inilah belajar kepada Sniflit 1917. Gerakan yang anti dengan kapitalisme, yang anti dengan imperialisme. Jadi PKI itu muncul karena ada praktik kapitalisme. Makanya sasarannya kepada orang-orang bodoh, buruh dan tani. Ini mesti disampaikan kepada jamaah supaya kita tahu, oh ini penyakitnya. Antum kena bisul di tangan, bukan di situ. Dokter suntik di pantat. Antum sakit kanker di rahang sini, bukan di sini disuntik oleh dokter. Dicari titik saraf secara diagnosa, dicek up. Oh ini pengaruhnya kepada saraf, tumor and kanker. Bukan di kankernya disuntik, dicari titik temunya, pusat sentral daripada penyakit itu. Maka para pendakwah harus membaca jejak politik itu dengan baik, melihat bagaimana proses prospek sekaligus kejayaan negara dan agama di masa akan datang. Tidak zamannya lagi bicara bidah kafir, surga neraka, tidak ikut mazhab A, mazhab B, masuk neraka. Ilmu ulama bukan begitu. Orang Islam ini nggak usah diajar. Semua yang hadir ini, yang aktif di masjid, yang tidak sholat, yang sholat. Yang namanya orang Islam asalkan KTP-nya Medan Denai. Mulai dari camat, lurah tadi sambutan saya lihat Islam semua, pakai salam, nggak pakai selamat malam. Kalau sudah mengaku sebagai Islam Nabi SAW, barang siapa mengatakan la ilaha illallah, anak saya, kata Rasulullah, aku Muhammad Rasulullah, haramullahu naro alaihi, haram bagi mereka neraka. Aneh, lihat-lihat ada ustaz ceramah bidah, kalau tidak ikut begini masuk neraka. Saya dari kafir masuk Islam ini, saya pernah baca Al-Quran, hadis, mustalah hadis, tuntunan dalam pembentukan karakter. Begini jamaah, supaya lebih spesifik saya jelaskan begini ya. Al-Quran itu adalah wajib, apokalipsis, wahyu yang sifatnya adalah hak, tidak bisa dibantah. Kontekstual, sistematis, rasional, dan teologis. Antum tak bisa membaca, antum tak bisa memahami, apalagi antum mengamalkan. Jadi maksud saya bukan persoalan ente lebih dulu Islam daripada saya, bukan. Persoalannya siapa yang lebih paham Islam, itu yang disebut mukmin, bukan muslim. Kalau jadi muslim gampang. Makanya jangan kaget, ada orang Islam yang mukmin, yang beriman, ada yang munafik. Itu yang Nabi katakan, ihsaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspada kamu dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulama'u gopilun, ulama yang lalai. Apalagi cuma ente begini, bukan ulama. Jadi yang jadi sasaran adalah ulama. Jauhkan mereka dari kawanan umat Nabi. Tangkap mereka. Nah bagaimana kalau kita lihat di hutan, macan yang tadinya garang, ada yang mau ganggu hutan, diterkam oleh macan. Ada yang mau makan anaknya, diterkam oleh macan. Nah sekarang si macan sudah ditangkap satu persatu, termasuk macan ompong. Pak, nanti kalau ada yang protes sama saya, kenapa bikin tabligh akbar tidak social distancing? Saya akan bilang, kenapa Pak Maruf begitu merebak isu corona, dia bikin konser? Ditanya oleh komentator TV dalam rangka apa? Oh ini kan kami lagi bikin konser. Dalam rangka apa Pak? Ini kan situasinya pandemik. Kita kan cari ada corona. Ulamaul gopilun. Macan sudah ditangkap. Bingung kita. Oh,
Bu, antum punya suami lari nikah lagi, nikah kawin lagi, antum. Bukan ditinggal meninggal dunia, bukan diwafatkan oleh Allah, lari kabur nikah lagi. Apa yang kira-kira berkecamuk dalam perasaan jiwa dan pikiranmu? Ibu-ibu pasti kecewa. Satu, kecewa, marah, dan ada yang lebih penting, takut menghadapi pelayaran kehidupan ke depan untuk membiayai kos kehidupan pribadi, rumah tangga, dan pendidikan anak-anak. Betul. Perasaan inilah yang dialami umat Islam. Begitu ulamanya. Apa yang dipakai Amerika waktu mengalahkan Vietnam, tapi nggak kalah Vietnam waktu perang sejarah Amerika? Neocortex. Bukan pesiwar, bukan perang saraf. Neocortex. Kalahkan lawan dengan membayar, bujuk lawan dengan uang. Pemerintah sekarang ini suka bermain uang, membayar buzzer orang-orang gelandangan di Jakarta sampai 90, sekian miliar. Terbongkar atas penelitian Indonesian Corruption Watch, pengamat korupsi Indonesia. 90 sekian miliar di tengah kesulitan masyarakat yang begini kompleks. Dakwah itu menjawab, dakwah itu tuding, tuduh. Tuduh jangan asal tuduh. Tuduh mempunyai dalil yang konkret. Gak boleh sembarang tuduh. Pemerintah ini suka bermain uang. Dalam rumah tangga, Bu, kalau saldo tinggal 1.000, pasti stres suami istri. Inilah sekarang saldo uang negara, tinggal mencetak uang baru. Kenapa? Sudah begini kompleks masalah, ribut. Rumah tangga biar tidak makan, rumah tangga biar tidak punya kekayaan, tidak punya mobil, rumah tangga biar gaji kecil suaminya, ibunya taat, anak-anaknya taat. Gaji yang berkecukupan insya Allah akan memberikan ketenangan kepada keluarga dimaksud. Tapi sudah susah, sudah nggak punya apa-apa, miskin melarat, ditambah lagi dengan ribut. Nah, ini potret daripada wajah kehidupan masyarakat Indonesia. Sudah susah keuangan, bahkan ada pengamat yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia minus 4 apa 5? Minus 5%. Padahal waktu dilantik di tangga istana, mulai dari Joko Widodo sampai menteri-menteri, perkenalkan nih menteri A, menteri B, menteri C. Dalam kabinet apa? Indonesia Maju. Bukan maju, mundur kawan. Mundur. Saya terus bayangkan, oh begini watak orang Indonesia ya. Iya ya. Satu waktu saya mau ceramah di Masjid Al-Jihad, lewat di lampu merah. Ini gambaran Indonesia, nggak usah ambil contoh di Madinah dan Mekah, jauh. Saya lewat di lampu merah, ada 3 orang anak kecil, begitu kecilnya. Bajunya kotor, mukanya kotor, berdiri di lampu merah. Dia gedor kaca mobil saya. Wah. Saya bilang teman saya, turunin kacanya, kasih. Nggak ada uang kecil Ustaz, kasih yang besar. Berapa Ustaz? Kasih aja yang besar, yang berapa ada di situ, kasihlah. Begitu dikasih 50.000, yang besar yang agak tinggi, perempuan, langsung tangkap. Memang pas, ini nenek ini yang jadi dalang utama. Bu, memang dari zaman Adam sampai Adam Malik, nenek-nenek itu jadi biang. Nenek ini langsung tangkap. Ini perempuan kecil, 2 protes. Wah, apa? Jangan kasih ke dia lah, wah. Kenapa kalau kasih ke dia? Dia bawa lari. Tak dibagi nanti. Kalau begitu kawan, ganti. Yang kecil, coker, cari di dashboard. Buka, dapat 5.000. Dibagi 5.000 rata. 1, 2, 3, 15.000. Begitu sudah kasih 5.000, yang paling kecil bilang, wah, mana yang limpul tadi mana?
Inilah Indonesia. Cita-cita jadi kabinet maju, merencanakan akan maju, Allah akan menurunkan barokahnya. Tapi melihat sering berkelahi, ribut sana sini, diambil limpul itu. Tinggal ampas kita dapat. Keberkahan bangsa ini bergantung kepada ulama, karena mayoritas penduduk bangsa ini adalah Muslim. The best in Muslim in the world. Muslim terbaik di dunia ada di Indonesia. Ya, coba-coba. Saya pribadi, orang yang tadinya menentang Islam, mempelajari Al-Quran langkah demi langkah, menemukan Al-Quran itu benar, bukan orang Islamnya yang benar. Jadi yang jadi munafik ini, yang sekarang bela Islam, dia juga tidak kedapatan. Coba kalau dia kebagian, sama juga, sama, cuma nggak kebagian. Watak orang Indonesia suka cari kesempatan dalam sama. Ilmu para ulama disampaikan di ulama. Ulama ini digambarkan sebagai singa yang menjaga kawanan umat Nabi SAW dari serangan serigala, dari serangan ular, dari serangan makhluk buas. Maka singa digambarkan sebagai kekuatan yang kokoh dalam Islam, the descent of lion. Umar digambarkan sebagai singa padang pasir. Beberapa pejuang Islam digambarkan sebagai singa. Rasulullah dan para nabi-nabi lainnya digambarkan sebagai singa. Kalau sudah diambil induknya, tertinggal kawanannya. Coba lihat sekarang, hanya berapa orang yang tersisa. Ini pun bukan induk, cuma kakak yang tua dari anak-anak. Saya, Tengku Jul, Uwas, Haikal Hasan. Siapa yang di Padang itu? Zulkifli, Muhammad Ali. Siapa lagi? Gus Nur, Adi. Ya, Adi Hidayat. Dan beberapa selanjutnya. Yang tersisa itu, yang sebagian, Allahu Akbar, 5 can sudah diambil. Ada sebagian ditaruh di Taman Wisata Ragunan. Yang tadinya garang, yang tadinya suka menerkam, suka mencabik-cabik daging. Wah, begitu di Ragunan, di taman wisata. Jadi hiburan. Di panggung politik. Nggak takut orang sudah melihat, oh ini sudah ompong. Nggak bisa menerkam, kukunya sudah patah. Sudah nggak kuat. Bi'almi ulama'i, ilmu para ulama. Mana ada yang mau? Ibu bapak tahu jam begini tadi malam saya di Bagan Batu. Ibu bapak lihat saya cerah begini. Ini manusia yang tidak pernah istirahat dengan baik selama 14 tahun. Saya bawa mobil keliling Indonesia bersama Harim dan anak. Saya anti disopiri. Saya nggak pernah meminta jamaah untuk membantu dalam pelaksanaan jihad. Karena saya cari muka kepada Allah, nggak cari muka kepada antum semua. Allahu Akbar. Cari muka kepada Allah. Ini karena cari muka kepada manusia. Begitulah. Dijemput di bandara, nggak mau naik Avanza, maunya Alphard. Padahal yang diundang ini ustadznya muka tempurung. Ada yang begitu, dilapor sama panitia. Saya sudah jemput ustadz. Ini bukan yang petarung ya, bukan singa. Apa? Ayam sayur. Ayam sayur itu ada di kotak-kotak lemari masakan Padang. Nah itu ayam sayur bu, yang sikutnya sudah gak karu-karuan, udah dibumbu. Kalau mau datang kan cari yang pakai taji. Artinya di akhir zaman ini cari pendawa-pendawa yang betul-betul petarung. Jangan datang ke sini lantas di sini es jeruk, di sini teh manis, di sana vitamin. Wah, masya Allah, sampai 5 merek minuman. Sudah begitu bicaranya mulai lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tetap berserah diri kepada corona. Pemerintah sudah menetapkan physical distancing, social distancing. Allahu Akbar. Itu kalau anjing kampung ekornya ke bawah. Sudah pernah lihat anjing? Anjing kalau lihat lawannya, kalau dia takut, ekornya masuk begini bu.
Lari dia. Tapi begitu lihat Helder, bulldog, begitu lihat lawan, nampak naik ke atas ekornya. Maju kau, kutabrak. Itu ustadz-ustadz di akhir zaman. Mau lari kemana? Apa yang ditakuti? Kalau itu konsepnya kebenaran, ilmu para ulama sampaikan. Saya ini bukan ulama, mencoba untuk membantu ulama menyampaikan ilmu para ulama. Karena ulama-ulama kita sudah banyak yang wafat, ada juga yang tersingkir, ada yang dipenjara. Nah begitu cara orang munafik. Bagaimana? Hapuskan, gelapkan cahaya nurullahi, nuru cahaya Allah melalui Islam ini. Caranya salah satunya tangkap induknya, singkirkan ayahnya. Maka jangan heran Habib Bandar Rizik Syihab ada di Mekah. Itu salah satu strategi, singkirkan induknya. Ini kasihan piatu semua ini yang datang putih-putih. FPI, Front Pembela Konsisten. Lalu dituduh katanya orang-orang ini radikal. Ini FPI katanya dianggap radikal. Mayat di Aceh, ratusan ribu mayat yang dipungut oleh anak-anak FPI bersama Habib Bandar Rizik Syihab. Mayat yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, di kampung saya, di Sulawesi. Saya Sulawesi Utara, Manado. Yang pungut mayat, mereka bertarung dengan keringat. Bahkan darah, tenaga, pikiran, dana dikucurkan hanya untuk membantu perlakuan dalam komitmen kemanusiaan, menjadi relawan FPI, Front Pembela Islam. Lalu disudutkan. Nah begitu cara menguasai satu ruangan, cara menguasai satu daerah. Singkirkan orang-orang yang dianggap sebagai penghalang, singkirkan orang-orang yang dianggap sebagai penghambat. Jangan. Beberapa penulis tentang komunis sudah berkata, Indonesia ini adalah Sarambi Mekah. Indonesia ini adalah negara yang baldatun, toibatun, warabbun gopur. Negara yang ada dalam pengakuan dimerdekakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia dimerdekakan oleh para founding fathers kita. Kebanyakan mereka adalah ulama, macan,